Guys, tempo hari saya udah share 4 skenario perdamaian yang mungkin terjadi antara Ukraine dengan Rusia di tahun 2025 di mana Trump di Amerika Serikat berkuasa. Udah lihat belum? Lihat ya di deskripsi di bawah. Supaya lebih jelas mengapa dan bagaimana Ukraine itu meningkatkan daya tawarnya ketika berhadapan dengan Rusia, yuk kita bahas POV saya kali ini. Jadi caranya Ukraine meningkatkan daya tawarnya terhadap Rusia, dia itu terus saja meminta-minta pada Amerika Serikat untuk kasih izin dong menggunakan long range missile. Nah, long range missile itu apa sih? Kalau diterjemahkan, long range missile itu artinya rudal jarak jauh. Rudal ini biasanya buat ngehajar target dari jarak yang jauh banget, biasanya lebih dari 300 km. Dalam konteks perang Ukraina sekarang, istilah ini nyambung banget sama sistem yang namanya Army Tactical Missile System atau ATACMS yang baru saja di-approve sama Amerika Serikat buat Ukraine buat ngehajar target di wilayah Rusia. Rudal jarak jauh ini bisa ngebuat Ukraine nge-strike target-target yang jaraknya jauh dengan aman tanpa perlu ngirim pasukan ke front line. Jadi keputusan Amerika Serikat ini jelas menguntungkan si Ukraine. Apalagi Ukraine kan bisa nyerang langsung ke dalam wilayah Rusia ya. Big move Nah, kenapa perlu izin Amerika Serikat? Ada 2 alasan utama. Pertama, dalam paket pembelian atau bantuan rudal jarak jauh jelas tertulis barang itu harus align sama kepentingan Amerika Serikat. Jadi, kalau rudal dipakai tapi merugikan kepentingan Amerika Serikat sebagai penjualnya, ya nggak bakal disetujui lah. Kedua, alasan teknis. Rudal ini hanya bisa efektif kalau ada support dari infrastruktur satelit. Nah masalahnya, Ukraine kan nggak punya infrastruktur satelit. Jadi mau nggak mau dia harus nunggu dong Amerika kasih izin nggak ya untuk terhubung dengan satelitnya Amerika. Nah itu sebabnya Putin kemudian mengatakan kepada Amerika Serikat, kalau kamu kasih izin itu pakai satelit, berarti secara nggak langsung kamu juga udah ikut menyerang Rusia. Heavy banget kan? Jadi keputusan Biden untuk memberi izin pada Ukraine untuk menggunakan long range missile ini benar-benar game changer sih. Totally bakal nge-shift situasi negosiasi politik yang terjadi antara Ukraine dengan Rusia. Mengapa? Karena kemudian ada trigger buat negara-negara lain ikutan ngasih ke green light ke Ukraine buat pakai rudal jarak jauh yang mirip-mirip. Dan tidak disangka-sangka 20 November 2024, tak lama sesudah Biden approve Ukraine pakai rudal jarak jauh, Ukraine menembakkan rudal buatan Inggris, Storm Shadow, untuk pertama kalinya masuk ke dalam wilayah Rusia. Serangan itu dekat dengan wilayah Kursk. Dan kita tahu Prancis kan juga punya Scalp missile, Italia punya Taurus. Waduh, kalau dipakai semua, maka serangan ini makin panas situasi ya, karena bukan cuma Amerika yang terlibat, tapi negara-negara Eropa di NATO. Jadi benar deh, izin dari Amerika Serikat ini untuk menggunakan long range missile bikin Ukraine punya daya tawar yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan Rusia. Daya tawar tinggi itu penting ya, karena kalau di meja perundingan kita nggak punya daya tawar ya belum-belum juga kita udah dilecehin kan. Dan terakhir, bukan cuma buat negosiasi soal perdamaian sebenarnya, tapi Ukraine dengan nge-build posisi ini, dia ingin tetap diterima menjadi anggota NATO. Menurut kamu smart move nggak sih? Nah, itu POV saya. Apa POV kamu? Tulis ya di kolom komen. Sampai kita jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih ya semuanya. Thank you. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.